Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Dwi Putri dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan membahas mengenai materi seni rupa dua dimensi. Nah, apakah kalian sudah tahu apa sih seni rupa dua dimensi itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Tonton sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke materi seni rupa dua dimensi lebih dalam, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih seni itu. Nah, seni adalah hasil karya manusia yang berupa ungkapan perasaan atau ekspresi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk visual, audio, ataupun audiovisual. Lalu, apa sih tujuan seni itu? Seni bertujuan untuk memberikan kepuasan secara emosional bagi pencipta maupun bagi penikmatnya. Seni dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada seni audio, kemudian yang kedua ada seni visual, dan yang ketiga ada seni audiovisual. Nah, seni audio adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera pendengaran atau telinga. Kemudian, seni visual. Seni visual adalah seni yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan atau mata. Dan yang terakhir ada seni audiovisual, yaitu seni yang dapat dinikmati baik dengan indera penglihatan maupun indera pendengaran. Berikut disajikan contoh dari seni audio, yaitu musik. Saat kamu merasa sendirian, lihat ke atas, penuh bintang bertaburan. Saat kamu merasa kesepian, raihlah satu bintang, kau akan bahagia. Menari bersama bintang. Kemudian contoh dari seni visual. Dan yang terakhir adalah contoh seni audio visual. Sekian sedikit pembahasan dari seni, dan sekarang kita akan mempelajari materi seni rupa dua dimensi lebih dalam. Sebelum kita mengetahui pengertian seni rupa dua dimensi secara garis besar, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu seni, apa itu rupa, dan apa itu dua dimensi. Nah, untuk seni sendiri, seperti yang telah kita bahas tadi, ialah hasil karya manusia yang berupa ungkapan perasaan atau ekspresi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk visual, audio, ataupun audiovisual. Dan selanjutnya, apa itu rupa? Rupa merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indera penglihatan atau mata dan dapat dirasakan oleh indera peraba atau tangan manusia. Dan yang terakhir, apa itu dua dimensi?
Dua dimensi adalah bentuk yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang. Jadi, secara kesimpulan, pengertian seni rupa dua dimensi adalah hasil karya seni rupa yang berupa visual atau dapat dilihat dan diraba, yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, serta hanya dapat dilihat dari satu arah sudut pandang saja. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Nah, yang pertama ada unsur titik. Titik merupakan unsur seni rupa dua dimensi yang paling dasar. Titik dikembangkan menjadi garis dan bidang. Lukisan bergaya impresif dengan teknik mengkombinasikan berbagai variasi ukuran dan warna titik hingga membentuk suatu kesatuan wujud atau pointillisme. Kemudian, yang kedua ada unsur garis. Garis merupakan barisan titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung yang terpisah. Berdasarkan wujudnya, garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata, yang merupakan garis yang muncul karena adanya goresan atau coretan langsung, dan garis semu, yang merupakan garis yang muncul karena adanya kesan batas atau kontur dari suatu bidang, warna, atau ruang. Nah, yang ketiga ada unsur bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang misalnya persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada unsur bentuk. Terdapat 3 bentuk dalam karya seni rupa dua dimensi, yaitu yang pertama ada bentuk figuratif, yaitu bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Yang kedua ada bentuk abstraktif, yaitu bentuk figuratif yang digayakan atau diubah bentuknya atau distilasi, seperti wayang kulit dan dekorasi batik. Nah, yang ketiga ada bentuk abstrak, yaitu bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Kemudian, yang kelima ada unsur ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Ruang berguna dalam merancang desain interior dan memiliki kesan relatif. Terdapat ruang positif dan ruang negatif. Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif, sedangkan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif. Yang keenam, ada unsur warna. Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Warna putih dan hitam merupakan warna netral. Warna pokok atau primer adalah warna merah, kuning, dan biru. Percampuran warna di antara warna primer menghasilkan warna sekunder. Penyusunan warna dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analogus, yaitu penyusunan warna dengan cara meletakkan hasil perpaduan di antara warna primer. Dan yang kedua yaitu monokromatik, yaitu penyusunan warna berdasarkan tingkatan perpaduan dengan warna putih dan hitam. Selanjutnya, yang ketujuh ada unsur tekstur. Pengertian tekstur dalam seni rupa adalah sifat atau keadaan permukaan bidang pada suatu karya.
Nilai raba dari suatu permukaan bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata apabila diraba dan dilihat secara fisik terasa kasar halusnya, sedangkan tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Yang kedelapan ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang, dan bagian yang kurang atau tidak terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Kemudian kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam karya seni rupa. Prinsip yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada irama, yang keempat ada penekanan, yang kelima ada proporsi, dan yang keenam ada keselarasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai media dan alat pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk media, sesuai dengan keseragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula yang sebagai bahan penunjang. Sebagai contoh, pada umumnya perupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu yang digunakan sebagai bahan bingkai atau spanram untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai tersebut. Selain kanvas, media lain yang bisa digunakan antara lain kertas, kain mori untuk karya batik, benang untuk karya sulam dan tenun, dan lain-lain. Untuk alat dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama dalam berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta alat mencetak atau multiplikasi. Selain peralatan tersebut, digunakan juga alat bantu lainnya sebagai penunjang yang memperlancar proses pembuatan karya, seperti alat pemotong, pisau dan gunting, alat pengering, alat pengukur, dan lain-lain. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada teknik 3M atau melipat, menggunting, dan merekat. Merupakan teknik memanipulasi beberapa lembaran kertas yang dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua ada teknik menenun. Menenun merupakan proses membuat kain dengan menenun benang dengan cara memasukkan benang pakan pada benang mesin. Yang ketiga, teknik kolase. Merupakan teknik dalam membuat lukisan mozaik. Yang keempat, teknik transparan. Teknik ini biasanya menggunakan cat air dengan goresan yang tipis-tipis. Yang kelima ada teknik membatik. Teknik membatik merupakan proses menuliskan atau menerapkan teknik cap cairan malam pada kain polos. Yang keenam, teknik menyulam. Teknik menyulam merupakan kegiatan menghias kain dengan menggunakan tusuk benang-benang untuk hiasan. Serta yang terakhir ada teknik plakat. Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan pada saat melukis. Teknik ini biasanya menggunakan cat poster dan cat minyak akrilik dengan cara digoreskan agak tebal, sehingga warna yang dihasilkan benar-benar bagus, sangat padat dan pekat. Berikut contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi. Saya kira cukup sekian dari saya.
Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.